Shalom bagi sahabat Kristus yang diberkati. Salam sehat selalu dalam kasih Kristus, dan salam jumpa dalam santapan harian keluarga Kristen di hari ini. Damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, dan anak-anak sahabat Kristus yang terkasih. Mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus sebelum membaca firman Tuhan. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, agar firman Tuhan yang hendak kami baca dapat kami mengerti dan menjadi petunjuk bagi kami dalam menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Kitab Yesaya pasal 66 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Keselamatan sesudah hukuman. Beginilah firman Tuhan, langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firmanku. Orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu, sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kekejian mereka, demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang, dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Oleh karena apabila aku memanggil, tidak ada yang menjawab. Apabila aku berbicara, mereka tidak mendengarkan. Tetapi mereka melakukan yang jahat di mataku, dan lebih menyukai apa yang tidak kukehendaki. Dengarlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya, saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu, oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, supaya kami melihat sukacitamu. Tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu, dengar bunyi kegemparan dari kota, dengar datangnya dari bait suci. Dengar, Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperenakan dalam satu hari? Atau suatu bangsa melahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan? Firman Tuhan. Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula? Firman Tuhan Allahmu. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya, supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seorang yang dihibur ibunya,
Demikianlah aku ini akan menghibur kamu, kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikianlah firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang diberkati, santapan harian keluarga di hari ini berjudul Bersukacita dalam Tuhan. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, kata bersukacita menggambarkan ekspresi rasa bahagia yang diekspresikan dan diharapkan oleh setiap orang. Namun, tidak demikian dengan pengalaman umat Israel dalam bacaan kita hari ini. Penulis menggambarkan tentang situasi umat Israel sekembalinya dari pembuangan, yang mengalami hidup dalam penderitaan. Akibat dari penderitaan yang dialami umat Israel, membuat mereka tergoda dan jatuh dalam penyembahan-penyembahan berhala. Namun karena kasih dan kebesaran Tuhan yang digambarkan dalam ayat 1, serta keberpihakannya kepada orang-orang yang tertindas, patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Nya akan dinyatakan. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan akan memberikan sukacita bagi mereka yang gentar kepada firman-Nya dan menghormati nama-Nya. Bahkan, Tuhan akan mengalirkan keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa, seperti batang air yang membanjir, serta menunjukkan kasih-Nya yang menyusu, menggendong, membelai, juga menghibur seperti seorang ibu. Sahabat Kristus yang diberkati, penderitaan juga dapat dialami oleh setiap kita. Akan tetapi, bagaimana kita menyikapi dan meresponi penderitaan itu sebagai orang percaya? Baiklah penderitaan itu dijalani dengan tetap mengimani bahwa Allah akan menyatakan kasih setia-Nya, sebab kasih, kesetiaan, dan keberpihakannya akan dinyatakan ketika secara sadar kita gentar pada firman dan menghormati nama-Nya. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang diberkati, jadikanlah Tuhan sebagai tokoh sentral dalam seluruh kehidupan kita, sambil meyakini bahwa kesetiaannya itu untuk selama-lamanya. Teruslah bersukacita di dalam Tuhan Yesus, andalkan Dia senantiasa, dan berserahlah pada kehendak-Nya. Ingatlah bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib telah memberikan keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya, dan oleh sebab itu, patutlah kita bersukacita. Ya Tuhan, terima kasih untuk keselamatan dan sukacita yang Kau berikan kepada keluarga kami. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kaki-Mu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu, dan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati dan kehidupan sahabat Kristus yang terkasih. Amin.